Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Muhammad Hairul Hadi, matkul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dengan sebagai pembicara saya, perkenalkan nama saya Dwiki Amar Ansori dari kelas TI 3A. Kuliah di SMIK Syekh Zainuddin NW Anjani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 tahapan komputer. Secara singkatnya, 3 tahapan komputer itu bisa dilihat dalam gambar ini. Yang pertama itu adalah input, yang kedua adalah proses, yang terakhir adalah output. Secara singkatnya, pengertian dari input adalah pemasukan data. Yang kedua, proses. Secara singkatnya, proses adalah pengolahan data. Yang ketiga adalah output. Output adalah hasil informasi dari input dan output. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan proses. Kalau input dan output mungkin sudah dibahas oleh teman-teman sekalian. Apa itu tahapan proses? Proses adalah kegiatan sistem mengolah data yang akan menghasilkan informasi. Contoh perangkat proses adalah RAM dan prosesor. Kali ini kita akan membahas tentang prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor adalah otak dari suatu komputer. Prosesor biasanya sering dikenal juga dengan CPU atau Central Processing Unit, yakni suatu chip yang berbentuk IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, terutama dalam menjalankan instruksi, pengolah, serta dipakai sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas input serta output. Pada intinya, prosesor itu adalah inti dari semua sistem yang ada di dalam komputer atau disebut sebagai CPU atau otak komputer. Apa itu fungsi prosesor? Fungsi prosesor itu ada kurang lebihnya 3 bagian. Yang pertama, sebagai control unit. Apa itu control unit? Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan serta diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama akan diprogres di bagian CPU, kemudian akan dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Jadi fungsi prosesor yang pertama adalah untuk mengontrol seluruh unit. Yang kedua, Arithmetic and Logical Unit atau disebut dengan ALU. Pada aritmatika semuanya dijalankan melalui bagian ALU ini tanpa terkecuali. Selain itu, jika program yang sedang kita pakai terjadi masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan, error warning, yang tampil di monitor kamu. Yang semuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya, fungsi dari yang kedua ini adalah fungsi logikanya. Yang ketiga, registry atau register. Register adalah tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Jadi, kalau data mau masuk harus melewati prosesor terlebih dahulu. Kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis-jenis prosesor dan keunggulannya. Yang pertama, prosesor Intel. Keunggulannya tahan panas, unggul brand and merek, dan tidak mengeluarkan suara berlebih. Yang kedua, AMD. Keunggulan dari prosesor AMD adalah dapat mendeteksi malware, lebih murah dibanding Intel. Yang ketiga adalah prosesor Apple. Prosesor Apple keunggulannya dibanding dengan prosesor yang lain, performa lebih tinggi, fitur unik, dan hemat juga energi. Dari ketiga prosesor ini, silahkan teman-teman, mungkin ada yang berminat untuk membelinya. Itu saja dari saya, terima kasih.
kunjungi Facebook dan YouTube saya. Jangan lupa guys, like, comment, share, and subscribe. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.